Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau Pelayanan Injil Amanat Agung, dan nama saya ialah kami berlokasi di Los Angeles, California, USA atau USA, yaitu Amerika Serikat, dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Maaf tadi saya terburu-buru. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih. Kita sekali lagi akan mendengar firman Tuhan yang akan saya ambil dari Alkitab, dan kita akan melihat Alkitab, kebenaran Alkitab. Jadi kita akan belajar di hari ini. Dan saya senang sekali bahwa kita semua bisa berkumpul, bergabung untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas hari yang baru ini. Terima kasih Engkau sudah berikan kami roh yang baru dan hati yang baru, supaya kami sungguh-sungguh datang menyembah-Mu bukan dengan mulut tapi dengan hati kami. Oleh sebab itu ampuni segala dosa dan salah hamba, khususnya penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap perkataan akan hamba sampaikan itu dipimpin oleh Roh Kudus demi kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan kita semua katakan amin. Amin. Seperti biasa saudaraku, saya taruh note, ada beberapa note seperti ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini yaitu karena Allah mengasihi dunia ini, oleh sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa. Betul? Itu dari Yohanes 3 ayat 16. Saudara bisa baca sendiri. Dan selanjutnya, dan bukan hanya saja beberapa orang yang telah berdosa, tetapi Alkitab mengajar bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kalian bisa baca di Roma 3 ayat 23. Dan saya taruh selanjutnya seperti ini saudaraku. Dan kita akan belajar hari ini apakah salah satu dosa yang Tuhan Yesus tidak suka di dalam pelayanannya. Ini salah satu dosa waktu dia pelayan di muka bumi ini. Ya, by the way, firman Tuhan hari ini bukan, saya katakan bukan untuk menuduh seseorang, tetapi mengajarkan kita semua, termasuk saya. Amin. Jadi saudara jangan merasa bahwa saya menuduh atau apapun, tapi kita akan belajar. Oleh sebab itu, saya taruh judulnya ialah seperti ini saudaraku, kemunafikan. Baca, kemunafikan. Bahasa Inggris, hypocrisy. Kita akan lihat note sebelum kita masuk pada poin nomor 1. Kemunafikan adalah seseorang yang mengeritik perbuatan buruk atau kejahatan orang lain, tetapi dia sendiri melakukan hal yang sama. Hal tersebut di dalam bahasa sehari-harinya ialah apa? Maling, teriak maling. Itu biasa. Kita ngomongin orang ini begitu, kita sendiri lakukan. Itu namanya kemunafikan. Bahasa Inggris katakan hypocrite. Kita akan pelajari hypocrite. Next, saya taruh note seperti ini Bapak Ibu. Jadi, kemunafikan boleh dikatakan juga sebagai sebuah kepalsuan atau kebohongan atau seorang yang double standard. Artinya di situ, di sini. Begitu tidak ada pendirian, atau pretender, yaitu berpura-pura. Dengan itu kita akan masuk poin nomor 1 saudaraku. Kita bicara kemunafikan, ingat? Poin nomor 1, kemunafikan dalam beribadah. Hypocrisy in worship. Kita akan lihat Markus 7 ayat 6 sampai 9. Tuhan Yesus sendiri, dia sedang menegur orang-orang Farisi. Jawabnya Yesus kepada mereka, Farisi ahli Taurat, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang apa? Munafik. Ingat, Tuhan Yesus berbicara kepada orang Farisi, ahli Taurat. Ini di muka umum. Hai kamu orang-orang munafik. Terus continue, saya bagi 2 ayatnya. Sebab ada tertulis,
bangsa ini, itu bangsa Israel pada saat itu, bisa juga kita Indonesia, bangsa, memuliakan aku, memuliakan Allah atau Yesus, dengan apa? Bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, selanjutnya ayat 7-nya, percuma, ini Tuhan Yesus yang bicara, saudaraku. Percumalah atau sia-sialah mereka apa? Beribadah kepadaku. Karena apa? Munafik. Orang munafik beribadah dengan bibirnya, hatinya enggak beribadah. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia atau pengajaran manusia. Pengajaran sesuai kehendak manusia, dan kita tahu hikmat dunia manusia adalah apa? Kebodohan bagi Tuhan. Ayat 8, kita terus baca dengan cepat. Perintah Allah, kamu ialah ahli Taurat Farisi, kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat manusia. Perintah Allah diabaikan, padahal mereka ahli Taurat. Makanya dicekam oleh Tuhan Yesus, dikatakan kamu munafik. Kamu juga munafik gitu. Ayat 9, dengar baik-baik. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Mereka artinya nggak peduli sama perintah Allah. Ini orang Farisi, orang ahli agama, mereka nggak peduli perintah Allah. Mereka kesampingkan supaya kamu dapat apa? Memelihara adat istiadatmu sendiri. Dalam arti kata, mereka lebih mementingkan hal-hal manusia daripada beribadah kepada Tuhan. Ya saudaraku, ini banyak terjadi dalam kita gereja-gereja. Bagaimana Anda? Anda ke gereja bagaimana? Apa sungguh-sungguh hati kita beribadah? Nanti saya taruh seperti ini, saudaraku. Ayat-ayat di atas adalah suatu contoh bahwa seringkali orang-orang Kristen datang ke gereja untuk beribadah hanya dengan apa? Mulut mereka saja. Tetapi hati mereka tidak ada di situ. Saya kemana-mana, Bapak Ibu, saya keliling, masuk ke gereja berkhotbah. Saya berkhotbah, ya ada orang ngobrol, main HP, segala macam. Hatinya nggak ada di situ. Coba note selanjutnya kita lihat seperti ini, Bapak Ibu. Kita lebih penting memelihara adat istiadat nenek moyang kita dan perintah manusia daripada kita melakukan perintah Allah. Hal itulah yang menjadikan kita apa? Munafik di hadapan Tuhan. Saudara, kebanyakan kita beribadah, kita mengaku kita sebagai orang Kristen, tapi dalam ibadah Tuhan bilang kita munafik. Saya tidak menuduh, saudara, saya mengajar. Bagaimana Anda datang ke ibadah? Orang ditanya khotbahnya apa? Enggak tahu. Tapi mulutnya ya gitu nyembah Tuhan. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini. Ada juga banyak sekali kita orang-orang Kristen di hari terakhir ini yang datang beribadah hanya untuk apa? Mencari keuntungan bagi diri kita saja. Saya lihat, khususnya pada masa ekonomi yang sangat sulit ini. Jadi mereka datang beribadah untuk mencari keuntungan. Coba nanti selanjutnya. Padahal makna ibadah ialah kita memberkati siapa? Allah. Bless the Lord, oh my soul. Baru kita nyanyi itu lagi. Sambil datang bersujud di hadapannya dan meninggikan dan memulihkan dia. Bukan meminta-minta berkah-berkah rohana. Itu bukan ibadah, saudaraku. Bukan. Dan bahkan melayani di gereja hanya untuk apa? Mencari amplop doang. Fakta. Itu bukan ibadah, saudara. Amin. Saya sudah katakan, jangan firman Tuhan hari ini tidak menuduh, saudara, mengajar kita semua. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa apa, saudaraku? Cukup memberi apa? Keuntungan besar. Tapi saya lihat zaman sekarang terbalik. Kalau kita tidak dapat keuntungan dalam beribadah, gak cukup. Makanya bukan ibadah. Mementingkan diri sendiri. Mencari keuntungan dalam ibadah. Tetapi
menurut Rasul Paulus, ini Timotius ditegur oleh Paulus ini. Paulus yang berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Mau rohani, mau apa. Filipi 4 ayat 11, Rasul Paulus juga berkata seperti ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku, siapa Paulus, telah belajar apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya Paulus tidak pernah pakai ibadah untuk mencari untung. Dia waktu beribadah, dia rasa apa? Cukup. Sudah cukup. Dalam segala keadaan. Mau itu keadaan ekonomi susah, ekonomi bagus, segala keadaan. Dia datang dengan rasa cukup. Saya tahu seperti ini Bapak Ibu. Menjadi Kristen pretender ialah Kristen yang berpura-pura ibadah, tetapi sebenarnya hatinya tidak sungguh-sungguh menyembah Allah. Pernah lihat di gereja? Hatinya nggak nyembah Allah. Dalam kata lain, janganlah menjadi Kristen munafik. Ingat judulnya apa saudaraku? Kemunafikan. Saya dikasih Tuhan, khotbah ini saya siapkan. Dan saya dengan kuasa Roh Kudus berani mengkhotbahkan ini karena saya juga belajar, Bapak Ibu. Supaya saya juga tidak munafik. Apalagi kalau udah berubah gini jadi orang munafik itu saya gak suka. Saudara. Dan kita harus beribadah dengan rasa cukup. Jangan datang beribadah mencari berkah-berkah rohana. Ibadah bukan tempat cari berkah rohana, saudara. Ibadah untuk memuji, meninggikan, memuliakan siapa? Allah Bapa surga. Soal Tuhan mau kasih saudara kecukupan itu bukan ibadah. Tuhan yang memberi. Amin? Amin? Ya, jangan digemeter saudaraku. Kita baru mau berangkat, pesawatnya baru terbang. Poin nomor 2. Saya ada 5 poin dengan cepat. 5 poin. Kemunafikan dalam apa? Memberi. Kemunafikan dalam memberi. Hypocrisy in giving. Oke, kita akan lihat Matius 23 ayat 23. Nah, saudaraku, ayat ini sering diperdebatkan oleh banyak orang-orang Kristen gereja. Saya akan jelaskan. Ada kemunafikan, saudaraku. Coba Tuhan Yesus bilang nih, bukan saya. Celakalah kamu. Siapa? Hai ahli-ahli Taurat, yaitu ahli-ahli agama dan orang Farisi. Hai kamu orang apa? Munafik. Ini orang-orang ahli Taurat ditegur Tuhan di muka umum. Kalau kalian membaca Matius 23 dari ayat 13 sampai 33 itu Tuhan Yesus sedang menegur keras orang-orang ahli agama. Bahkan dikatakan kamu ular bedudak. Kamu munafik. Sebab, baca yang keras. Sebab persepuluhan dari apa? Selasi. Dari apa? Selasi. Adas manis dan apa? Jintan kembali. Itu apa saudaraku? Rempah-rempah. Coba kita baca selanjutnya note-nya. Ayo. Tetapi yang terpenting, katakan terpenting dalam hukum Taurat. Nah, ingat Tuhan Yesus berbicara bukan dengan gereja, saudaraku. Sekali lagi, ayat ini Tuhan Yesus tidak berbicara dengan jemaatnya. Bukan soal perpuluhan. Tetapi terpenting dalam hukum Taurat. Kamu apa? Abaikan yaitu keadilan dan belas kasihan dan apa? Kesetiaan. Dan apa? Kesetiaan. Banyak orang gak setia. Hamba-hamba Tuhan gak setia lagi sekarang zaman ini. Itu gak dilakukan. Yang satu harus lakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti dua-duanya lakukan. Gitu. Jadi, saya tahu seperti ini, saudara. Mungkin saya bisa dengar saudara mulai gemeter, bilang Pak Haritya kacau nih khotbahnya. Tuhan Yesus sama sekali tidak, katakan tidak mengajarkan orang Farisi, para ahli Taurat untuk memberikan apa? Persepuluhan. Tuhan Yesus ngajar gitu. Karena apa? Karena kalau kita simak baik-baik menurut Matius 23 ayat 23, mereka telah melakukan itu.
Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu memberikan perpuluhan. Tapi dari apa? Rempah-rempah. Coba baca selanjutnya. Tetapi mereka memberikan perpuluhan dengan rempah-rempah yang sangat apa? Murah meriah. Kalau saudara pelajari hukum Taurat, memberi itu hasil tanah, kebun, dan sebagainya, singkong, jagung. Makanya firman Tuhan katakan supaya ada cukup apa? Makanan. Firman Tuhan tidak bilang ada cukup uang. Cukup makanan. Dan mereka tidak memberi dengan sepenuhnya. Karena mereka sangat apa? Munafik. Orang Maluku katakan pas kakar. Artinya alias apa? Pelit. Itu orang Yahudi. Pelit mereka. Makanya ditegur Tuhan Yesus. Kamu, yang penting kamu nggak lakukan. Walaupun kamu kasih perpuluhan juga kamu kasih cuma dari rempah-rempah. Dibilang apa? Kamu orang-orang munafik. Dalam memberi pun bisa munafik. Nah selanjutnya saya taruh seperti ini. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada yang lebih penting lagi. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak melakukannya. Yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan setia. Ini orang ahli Taurat. Mereka nggak peduli. Lihat orang-orang kekurangan lewat aja. Yang penting diri sendiri. Mereka sangat munafik bagi Tuhan Yesus. Note-nya satu seperti ini. Jangan gemetar, saudara. By the way, juga Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan jemaatnya atau gerejanya untuk apa? Memberi perpuluhan. Nggak pernah. Kalau ada pakai Matius 23-23, itu bukan bicara tentang gereja harus memberikan perpuluhan. Bukan. Tuhan Yesus sedang menegur ahli Taurat. Dalam perpuluhan juga ditegur. Kisah Farao 20 ayat 35 B saja. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan adalah lebih apa? Adalah lebih apa? Berbahagia memberi daripada menerima. Orang Farisi nggak bikin. Mereka mau memberi nggak bahagia. Maunya terima semua. Makanya munafik mereka. Tapi marilah kita memberi yang terbaik. Betul? Amin? Yaitu apa? Hidup kita kepada Allah. Mau? Tepuk tangan kepada Tuhan kalau memberi. Memberi yang terbaik. Jangan munafik, saudaraku. Tuhan gak suka orang munafik. Kalau dia mencerca, menegur keras orang-orang ahli agama, bagaimana kita, saudaraku? Di masa ini. Kira-kira Tuhannya berubah tidak? 2 Korintus 9 ayat 7, ini tentang memberi, Paulus katakan, hendaklah masing-masing apa? Memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya, jangan dipaksa. Jangan dengan sedih hati, atau karena apa? Paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang apa? Memberi dengan apa? Sukacita. Kalau saudara gak mau beri, jangan beri. Dalam arti kata, kalau marah-marah kesel, jangan kasih. Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak butuh uang. Tuhan butuh kesetiaan. Ingat, dia tegur orang Israel, orang Arab ini, kamu gak bikin. Tuhan kaya gak? Tapi kita pikir Tuhan miskin, kita kasih perpuluhan. Supaya Tuhan kaya dan kita diganti 10 kali lipat. Dari mana pelajaran itu? Usaha memberi persembahan, saudaraku. Jangan kita munafik, saudaraku. Saya tahu seperti ini. Yang menulis ayat di atas ialah siapa? Rasul Paulus, mantan ahli Taurat. Dia tidak pernah mengajar jemaat Kristus atau gereja untuk memberikan persepuluhan. Tapi dia bilang kalau kamu beri dengan apa? Sukacita, dari hati. Jangan dipaksa. Kalau enggak kita jadi munafik. Kita yang memaksa jadi munafik, yang dipaksa juga munafik. Oh, adat istiadat gereja kita begini. Makanya Tuhan bilang, jangan berbicara adat istiadat. Perintah Allah. Amin. Next, note yang saya taruh seperti ini, saudaraku, jangan gemeter, saudaraku. Karena persembahan puluhan adalah hukum Taurat.
untuk orang Israel, bukan untuk orang Indonesia. Yaitu milik pusaka Bani Lewi. Jangan dikutak-kutik seperti saya katakan khotbah yang lalu, kalau bapak saya kasih saya tanah sebagai milik pusaka, boleh nggak dicolong? Orang lain boleh nggak kutak-kutik? Itu milik pusaka saya. Jadi kita jelas belajar minggu lalu milik pusaka siapa? Bani Lewi. Mana adalah orang Israel. Bani Lewi adalah dari Abraham dan Lea anaknya. Oke, itu pelajarannya lain. Dengan itu kita masuk poin ketiga. Saya ada 5 poin. Kemunafikan dalam berfirman. Wow, kemunafikan dalam berfirman itu yang benar dong. Hypocrisy in preaching. Saya nggak ngarang, saudara. Alkitab. Oke, kita lihat note seperti ini, saudaraku. Saya taruh sebelum kita masuk ayatnya. Seperti yang Alkitab mengajar bahwa ada banyak sekali pada hari terakhir ini hamba-hamba Tuhan yang hanya membicarakan dongeng atau cerita-cerita fabrikasi di atas mimbar yang tidak ada dijadikan ada. Itu fabrikasi, bukan kebenaran firman Tuhan. Artinya cerita dongeng yang tidak ada untuk menyenangkan siapa? Manusia. Tapi tidak mengajarkan perintah Allah. Munafik. Tuhan nggak suka. Jadi cerita-cerita zaman dulu, cerita apa silsilah, keturunan, cerita-cerita kita dongeng. Baca note-nya, selanjutnya saya tahu seperti ini. Mereka hanya memberitakan berkat-berkat daripada perintah-perintah Allah, di mana sekarang kita ada dalam apa? Peperangan rohani. Perlu diajarkan iman. Iman timbul dari firman Tuhan. Jangan diceritain dongeng. Kita melawan kuasa-kuasa, roh-roh, setan-setan di udara sekarang ini, saudaraku. Tuhan Yesus sudah hampir datang. Makanya setan bekerja keras. Waktunya tinggal sedikit. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini, saudara, sebelum kita masuk ke ayat lagi. Dan sama sekali mereka tidak mengajar tentang memberitakan Injil sebagai perintah agung. Ingat, mereka tidak ajarkan perintah Allah. Perintah agung Tuhan Yesus yang adalah keharusan bagi apa? Seluruh umat Kristen. Memberitakan Injil itu keharusan. Kita ini setiap orang Kristen pemimpin. Saudara bilang, enggak Pak, saya bukan pemimpin, saya enggak sekolah. Pemimpin karena apa? Satu orang bawa satu orang jiwa, memimpin satu orang. Itu kita diselamatkan untuk menjadi kawan sekerja Allah. 1 Timotius 4:7, Paulus yang berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Baca, latihlah apa? Dirimu beribadah. Nah, makanya Paulus bilang sama Timotius, seorang bishop, seorang punya gereja banyak, Timothy, kamu jangan cerita dongeng. Jangan nenek moyang diceritain. Kamu harus latihlah dirimu beribadah. Ini Rasul Paulus sedang mendidik Timotius, seorang bishop. 2 Timotius 4:3-5 diajar lagi Timotius sama Paulus. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima apa? Ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut apa? Kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan apa? Telinganya. Itu yang saya katakan. Munafik. Guru-guru mengajar di atas mimbar zaman sekarang. Saya tahu, saya dengar. Nyeneng, namanya gospelnya, saya bilang bahasa gospel Q-tip. Q-tip artinya kilikan kuping. Dikilik kuping. Oh, senang. Oh, bagus. Oh, Bapak itu hebat tobatnya. Saya senang banget. Munafik. Dan hamba Tuhan juga, oh saya sering manusia, pokoknya saya datang diundang lagi, pokoknya amplopnya kenceng. Oh Pak, jangan ngomong gitu dong Pak. Enggak, saya nggak nyinggung, saya lihat soalnya. Mereka senang dipuaskan telinganya, bukan memuaskan apa? Rohaninya. Rohaninya nggak dipuasin. Telinganya kenceng, senang. Dihibur. Ayat 4,
Jangan gemeter Bapak Ibu. Saya sudah bilang dari tadi kan, tidak menuduh, mengajar. Nah mereka di jemaat gereja akan memalingkan telinganya dari apa? Kebenaran, nggak seneng. Kebenaran, aduh keras Pak, jangan yang benar. Mereka nggak seneng. Dipalingin, malah kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng firman yang dipabrikan. Artinya firman Tuhan jadi balak-balik, belat-belit. Ya saya mengajari karena saya alami, saudaraku. Dan saya belajar tidak mau memberitakan dongeng. Saya mau memberitakan kebenaran. Amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ayat 5. Ayat 5 ini, Paulus bilang sama Timotius. Tetapi kuasailah dirimu, Timotius. Dalam segala hal, sabarlah apa? Menderita, lakukan apa? Pekerjaan apa? Pemberitaan Injil. Dan apa? Tugas, tunaikanlah tugas pelayananmu. Orang komplain sama saya, Pak Arito kami, pendeta kami nggak beritakan Injil. Oke. Tapi Paulus bilang sama bishop, Timotius bishop, punya gereja banyak. Kamu harus memberitakan Injil. Karena apa orang nggak berani? Pemberitaan Injil ada penderita. Begitu. Saya seorang penginjil, saya tahu. Masuk kampung, keluar kampung. Penginjil itu menderita itu biasa, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kita ular juga kita lawan, racun kita lawan begitu. Setan apalagi. Saya sering penginjil ngadep depan setan, saya tenang. Hey, I'm not impressed. Just leave me, okay? Gitu. 1 Timotius 1 ayat 3-4. Paulus bicara terus dengan Timotius. Ketika aku, yaitu Paulus, hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau, Timotius, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajar ajaran lain. Ini Paulus bicara dengan Timotius. Ayat 4. Dia baca keras. Ataupun sibuk dengan apa? Dongeng. Kita ini kalau orang Indonesia apalagi ngumpul-ngumpul ngomongnya dongeng mulu, iya enggak? Dongeng, kita senang. Cerita lucu lah, cerita manusia, kita senang. Tapi kalau kita udah baca mulai bilang kebenaran firman, mulai gak enak kupingnya begitu. Fakta ya tidak? Mereka bilang dongeng, silsilah yang tiada putus-putusnya. Yang hanya menghasilkan apa? Persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saya singgung tadi iman. Kalau saudara diajarkan dongeng, iman saudara nggak maju, nggak bertumbuh. Karena iman timbul dari pelajaran firman Tuhan sebenarnya. Makanya sekarang gereja-gereja banyak mereka nggak bertumbuh, mereka tidak akan keluar memberitakan Injil karena imannya mandek. Pengajarannya dongeng. Paulus yang bilang, bukan saya. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nggak diajarin yang begituan. 2 Petrus 1 ayat 16. Petrus bilang apa? Petrus bilang apa? Sebab kami tidak mengikuti apa? Dongeng-dongeng. Isapan jempol manusia. Ketika kami apa? Memberitakan atau mengajar. Memberitakan kepadamu. Kami nggak ajar dongeng. Kami ajarkan Injil, kebenaran. Ketika sebagai 2 ayat ini, itu kuasa dan diajari kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebenaran. Itu Petrus dia bilang, kita kalau mengajar bukan ngajar dongeng. Dia gak suka dengan ajaran dongeng, dia hindari supaya dia bisa memberitakan kuasa kedatangan Tuhan dan kuasa Injil. Nah itu Injil, itu firman Tuhan yang harus kita dengar. Tapi kita zaman sekarang juga senang dongeng enggak? Secara tidak sadar kita mendengar kemunafikan orang berkhotbah. Anda mau diajarkan cerita-cerita dongeng, apa kebenaran firman Tuhan? Saya tahu beberapa orang sudah gelisah, Pak itu jangan nyindir saya dong, saya nggak nyindir. Saya ngajar kebenaran. Poin nomor 4 sampai selesai. Poin 4 buru-buru dah. Kemunafikan dalam
kasih. Oh, kemunafikan dalam kasih bagaimana tuh Pak Rizal? Hypocrisy in love. Kita baca Matius. Matius 2 ayat 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang apa? Ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Yesus. Ayat 36. Guru atau Yesus, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ingat, hukum. Ini bukan perintah. Hukum, perintah lain. Ini hukum, oke? Ayat 37. Diajarkan begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap berapa persen? 100%. Dengan segenap hatimu 100% dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Artinya semuanya harus 100%. Itu apa? Hukum yang pertama. Ayat 38, saudara mulai gemetar, sabar saudara. Itulah hukum, bukan perintah ya, yang terutama dan yang pertama. Kasih Allah dengan berapa persen? 100%. Segenap itu 100%. Ayat 39, kita baca saudaraku. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah siapa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, kita baca. Pada kedua hukum inilah tergantung apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini yang tidak dilakukan oleh ahli Taurat. Makanya mereka dianggap munafik. Bagaimana dengan kita? Munafiknya? Coba saya ajar. Baca not. Jangan komentar saudaraku. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita dengan 100%? Hati, jiwa, dan akal budi kita? Saudara jawab. Mengapa seringkali kita lebih mementingkan diri sendiri? Keluarga kita, karir kita, malahan sekolah S1, S2, S3, teologi jadiin karir. Bukan hamba Tuhan, jadiin karir. Amin. Jangan gemeter saudaraku, jangan marah sama saya ngajar. Jadi karir penting daripada mengasihi Allah 100%. Bukankah kita sangat munafik? Kita ini munafik nggak? Oh, I love God, I love the Lord. Berapa persen? 50%. Bahaya tuh, saudara. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, segenap jiwamu. Bagaimana 50% Tuhan? Oke, kamu masuk ke neraka, mau nggak 50%? Jiwamu. Yang 50% dibuang ke Ancol, barangkali kemana. Note-nya taruh seperti ini, saudaraku. Ini note. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, betul? Oh iya Pak, betul? Mengapa kita seringkali membiarkan mereka masuk neraka? Karena kita tidak memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Bukankah kita sangat munafik? Tuhan Yesus tidak bilang, kasihilah sesama gerejamu, jemaatmu, sesamamu, berarti semua orang, betul? Kita bilang, oh ya Tuhan, oh betul? Bagaimana tetangga kita? Kalau mereka nggak percaya Injil, nggak masuk surga. Nah kita tahu. Kita bilang, oh it's okay, mereka masuk ke neraka, nggak apa-apa. Halo? Kan tadi Paulus bilang. Tadi Petrus bilang, kita pengajaran memberitakan Injil. Timotius dibilang. Nah kita bilang, oh oke, saya senang tetangga saya. Iya. Not selanjutnya. Saya udah lihat banyak orang marah nih. Bukankah kita mengasihi diri dan keluarga kita sendiri lebih daripada mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Halo? Nggak sadar kita, ya Tuhan Yesus, tapi keluarga kita nih, mesti makan, mesti minum. Saya lagi khotbah, kata permisi Pak, saya harus ngurus anak. Ini lagi dengerin khotbah. Coba Matius 10:37, next. Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa, termasuk kita enggak? Barang siapa berarti Anda dan saya, betul termasuk. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ya Pak Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, yaitu Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Nah,
Tuhan Yesus tidak mengajar jangan mengasihi keluargamu. Kita boleh mengasihi anak-anak laki-laki, kita boleh mengasihi anak perempuan, tapi kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada mereka. Jadi kalau Anda dan saya mengasihi anak-anak keluarga kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita apa? Munafik. Munafik dalam kasih. Ini firman Tuhan, saudara, bukan saya. Tuhan kasih saya tulis, saya ajarkan. Notanya seperti ini, saudara. Bukankah kita munafik? Seringkali kita berkata kita mengasihi Tuhan Yesus, padahal pada hakikat kita lebih mengasihi sanak keluarga kita, lebih daripada mengasihi Tuhan Yesus. Saudara bilang, enggak Pak, saya, iya. Ya, saudara bilang mengasihi Tuhan Yesus 100%, silakan. Tapi ternyata banyak kita tidak. Kita lebih mementingkan keluarga. Malahan, dengar nih, malahan kita minta-minta berkat rohana dari Tuhan untuk siapa? Mintanya berkat-berkah rohana untuk keluarga. Supaya anak kita jangan lapar. Keluarga kita baik. Tapi untuk mengasihi Tuhan gimana? Ingat perintah. Seperti orang Farisi. Yang diperintah kamu nggak ajarin, kamu munafik kamu. Saya tidak menuduh, saudaraku. Saya mengajar. Buat saya juga pribadi. Yang lebih tegang saya, karena saya menyiapkan khotbah ini, saudaraku. Apakah saya juga mengasihi anak-anak saya lebih dari mengasihi Tuhan Yesus? Itu pertanyaan juga, ya tidak? Poin 5, poin terakhir. Amin. Udah, saudara jangan terlalu gemeter, nanti marah saya, wah bahaya nih. Poin 5, apa? Buanglah berapa banyak? Segala kemunafikan. Get rid of hypocrisy. Siapa yang membuang? Kita apa Tuhan? Kita. Dari tadi kita belajar, Pak, kita udah kasih ajar, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Ternyata kita munafik. Menurut apa? Standar firman Tuhan. Menurut standar perkataan Tuhan Yesus. Pengajaran Alkitab. Pengajaran Injil. Perjanjian baru itu Injil, saudaraku. Perjanjian lama bukan Injil. Sejarah Israel. Tapi kalau saudara masuk dalam perjanjian baru, Injil. Kitab Injil namanya. Kitab Injil artinya Injil. Halo? Bukan cerita dongeng. Nah sekarang kita disuruh buang. Kita munafik. Susah gak? Susah gak buang semua? Saudara ke gereja terus betul-betul nyembah Tuhan. Halo? Mau ngasih mau ngasih persembahan ke Tuhan, mikir-mikir nggak ini, aduh berapa ngasihnya gitu ya. Munafik banget kita. Oke, kita baca 1 Petrus 2 ayat 1. Bukan saya nih saudara, Petrus. Karena itu apa saudaraku? Berapa banyak? Buanglah berapa banyak? Segala kejahatan, segala apa? Tipu muslihat, dan segala macam apa saudaraku? Kemunafikan. Siapa yang ngomong? Petrus. Bukan Cornelius. Kalau sampai sini Anda merasa, Pak Arita mungkin saya masih munafik. Oke, buang. Segala kejahatan. Segala tipu muslihat. Saudara kapan ingat nggak pernah bohong? Kapan terakhir kita nggak pernah bohong? Ingat nggak? Segala macam kemunafikan, kedengkian, kedengkian dan apa? Fitnah. Buang. Saya sering lagi khotbah begini, saudara mungkin ada nih, lagi khotbah segini, difitnah saya. Pak Arita sesat ngajarnya. Oke, it's okay. Saya nggak apa-apa. Saudara panggil saya segala macam, Saka, nggak apa-apa, saya hanya mengajar. Saudara mau buang fitnah nggak? Ada orang fitnah itu jadi hobi. Betul, jadi hobi dia. Senang fitnahin orang. Ngomongin orang, wah itu si Cornelius Ritya tuh,
Kalau dia bicara itu ngocehnya, difitnah. Di saudara jangan gemeter ya. Matius 7 ayat 3-5 Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus bukan saya. Yesus lagi berbicara. Mengapa engkau melihat selumbar? Selumbar artinya seperti rambut. Nggak kelihatan itu. Selumbar di mata saudaramu, sedangkan apa? Balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Jadi ngelihat rambut di depan mata orang, ada balok gede, nggak dilihat di matanya. Itu artinya. Ayat 4. Katakan begini, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Padahal apa? Ada balok dalam matanya. Munafik nggak? Oh, itu ada kamu, ada itu sedikit saya buang. Keluarin dulu tuh balok dari matamu. Iya nggak? Munafik nggak? Pernah nggak ketemu orang gini? Banyak ya. Kalau kita ngomong sedikit, lihat tuh ada balok tuh di depan matamu. Singkirin dulu. Tuhan Yesus yang ngomong nih, bukan saya. Ayat 5, baca. Hai orang baik. Tuhan Yesus bilang, hai orang apa? Munafik. Keluarkanlah atau apa? Buanglah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan apa? Jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya jangan sampai kita mengeluarkan selumbar mata, kita nyolok matanya. Kecolok gitu. Nggak kelihatan soalnya, ketutupan gitu kan. Iya nggak? Menolong jadi apa? Berubah baik jadi orang jadi kecolok matanya. Oh sorry ya, kecolok ya. Iya. Iya kenapa kecolok? Itu di matamu balok gede. Kok mau buang selumbar rambut tuh saya? Bener aja dong. Iya nggak? Saudara, waduh. Pak saya mau kasih kesaksian Pak. Dia udah bicara gitu. Pak sabar saudaraku. Ya sabar. Saya udah selesai. Saya pikir saudara sudah menerima firman. Ringkasannya apa? Ya, kita belajar ringkasannya. Judulnya apa? Kemunafikan. Ingat saudara, dari judul aja udah nggak enak orang denger. Bapak ini ngajar kok kita munafik. Bukan saya yang ngajar. Tuhan Yesus bilang, orang Farisi bilang munafik. Guru-guru agama. Poin nomor 1, kemunafikan dalam ibadah. Coba kita lihat. Beribadah bukan dengan hati, dengan mulut doang. Kemunafikan dalam memberinya ya orang Farisi ya begitu ya, memberinya orang mau bilang pasakar, pelit gitu. Wah, ngitung-ngitung. Kemunafikan dalam berfirman, bukan ngajarin Injil kebenaran, saya ngajar supaya disenang orang. Wah, pendeta ini enak ngajar, aku senang telinganya dikilikin. Bayangkan telinganya jemaat telinganya dikilikin, yang ngirikin firman Tuhan. Dongeng. Senang orang. Senang dongeng. Munafik nggak? Kemunafikan dalam kasih. Oh, I love you, Lord. Oh, Jesus, I love you. Gombal nggak? Oh, maaf, Jesus. Anak saya lagi ini. Saya permisi, Tuhan Yesus. Anaknya lagi minta makan. Maaf, Tuhan Yesus. Anak saya mau dimandiin sebentar. Mandiin. Tuhan Yesus belum ngomong, dia udah pergi deh. Munafik nggak? I love you, Lord. I love you, Jesus. I want to follow you. Ya, kemana? Ke BCA? Iya. Saya terus terang, saudara ngomong. Kemunafikan dalam kasih. Buanglah segala. Jangan satu, saudara. Segala. Dengki, fitnah. Ya, ngomong gombal, ngomongin pendeta. Ini bukan mengasihi sesamanya, diomongin. Tetangga saudara gimana? Oh Pak, dia bukan agama Kristen Pak, saya nggak berani. Loh, kan kasih sesamamu. Kan semuanya kan. Tuhan Yesus bilang apa? Beritakan Injil kepada segala. Tapi kita apa? Dia munafik banget.
I love you Lord, but this one I can't. Susah Tuhan. Nggak sama. Iya nggak? Mau jadi orang benar nggak? Mau yang benar nggak? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ini jangan tegang saudaraku. Mau buang nggak kejahatan, munafikan? Kita buang hari ini, oke? Jadi aplikasinya apa? Saya selesai. Seperti yang telah kita pelajari bersama, yaitu kita harus menjaga diri dari apa? Kemunafikan. Khususnya di hari-hari terakhir ini. Karena Tuhan tidak suka dengan orang munafik seperti para ahli Taurat. Biarpun saudara pendeta S3, kalau saudara dan saya munafik, Tuhan gak suka. Yang lebih parah kita diketawain sama setan. Lihat lu, dimarah gak sama Tuhan lu, gitu. Ya. Jadi kata terakhir saya taruh seperti ini Bapak Ibu. Kita baca. Kemunafikan adalah bukan cara hidup jemaat Yesus Kristus atau Kristus. Bukan. Kalau Anda dan saya masuk ke gereja kita masih munafik, ibadah Anda percuma bah. Ya aku orang Medan, percuma. Pulangnya susah, perginya masuk susah, pulangnya susah. Orang bilang masuk ke gereja mukanya sepanjang kayak pepaya, dia keluar mukanya panjang kayak Amerika punya semangka yang gede-gede. Semangka Amerika gak ada yang boleh panjang gede, bukannya gua dihotbahin sama pendeta hari ini gitu. Pulang gereja pendeta dicaci maki. Tuhan Yesus bilang apa? Munafiklah kau. Bagaimana? Mikir sekarang ya. Oh Pak Ritio saya gak senang. Bukan soal senang apa enggaknya, saya ngajarin Alkitab saudara. Amin? Ayo dong bilang amin. Amin. Nah, mungkin saudara, Pak, bagaimana Pak? Kita berdoa. Saya akan berdoa untuk Anda. Kalau Anda pikir, Pak, saya kayaknya orangnya Pak, saya ngaku Pak, saya masih munafik Pak. Saya ke gereja main band minta amplop Pak. Sorry. Saya ke gereja nggak nyembah tuh. Saya Pak masih ini, masih itu dan itu. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kita akan berdoa. Amin. Saudara pikir, Pak Ritio ngomong juga munafik tuh. Dia kan lihat aja tuh, dia hebat tuh, lihat tuh hebat bendera. Pasti dibayar mahal tuh. Dia bicara bayar mahal tuh, Pak Ritio pasti banyak duitnya tuh, minta duit. Saudara, terus terang, sepicis juga nggak ada. Sepicis nggak ada sekarang. Saya nggak minta. Amin. Kalau saya paksa itu saya munafik. Nggak ada saudara. Ini nggak ada amplop, nggak ada apa-apa. Saudara. Saya terus terang. Karena kita mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Berapa persen? 100%. Berapa persen? 100%. Kalau separuh, munafik nggak? Iya, munafik. Kalau 50%? Munafik. Kalau 70%? Kalau 90%? Masih. 99%? Halo? Tuhan maunya berapa persen? 200% boleh loh. Jangan 50%. Kita akan berdoa, saudara. Saudara mau berdoa, mungkin Pak, saya nggak bisa berdoa, Pak. Khotbah Bapak terlalu keras. Bapak doain saya gitu. Oke, saya doain. Ya dosa, ulangi doa saya seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Saya sudah mengerti bahwa Engkau tidak suka dengan orang-orang munafik. Bahkan ahli-ahli agama, ahli Taurat pun, orang Farisi, Engkau tidak suka. Tolong saya Tuhan Yesus. Saya mau hidup tidak munafik. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Dan Tuhan Yesus, saya mau meyakinkan, membuka hati saya, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, saya berdoa. Amin. Saya tahu Anda jujur. Kalau Anda jujur,
doa Anda sudah dijawab. Banyak orang berdoa, tapi hatinya nggak berdoa, mulutnya doang. Oke? Kita akan menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih Bapa kita di surga, kasih-Nya yang sangat agape, kasih yang kekal, kasih yang tidak pilih bulu, dan semua anugerah daripada Tuhan Yesus, Juru Selamat, kekasih jiwa kita, dan persekutuan, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus-Nya, dan damai sejahtera dari Kristus Yesus memelihara hati kita dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Ya, kita selesai Bapak Ibu, dan saya berdoa, saya berharap bahwa Anda akan gabung minggu depan. Kita akan mendengar lagi firman Tuhan. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih. God bless you and goodbye.